Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasahal ummah mujahada haqqa fi jihad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tawalla. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang dengannya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali ke rumah Allah di Masjid Yapirika yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan kita berharap semoga ibadah Jumat ini Allah jadikan sebagai sarana, sebagai wasilah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang dengannya insyaallah kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Iman dan takwa yang dengan insyaallah kita mampu meninggalkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Karena memang hanya dengan itulah insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang mulia, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah memberikan keterangan menerangkan bahwa ayat itu menjelaskan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal saleh. Dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kata Allah dalam surat ayat ini, Allah akan mengangkat derajat, Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Tiga faktor ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang satu sama lain saling menguatkan. Kalau seseorang ingin hidupnya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tiga faktor itu adalah yang pertama al-iman. Iman yang merupakan keyakinan seorang mukmin bahwa hanya Allah lah zat yang patut disembah. Hanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan kita. Allah lah yang memberi kita rizki. Allah lah tempat yang pantas untuk kita minta tolong. Dan ada 99 sifat yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk kita itu seorang mukmin. Ikhwan rahimakumullah. Ketika iman disandarkan dengan perbuatan,
maka iman adalah menjadi syarat diterimanya perbuatan seseorang hamba. Kata Al-Quran, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi iman itu adalah salah satu syarat diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, satu gambaran. Ketika seseorang menyembelih seekor sapi, yang satu menyembelihnya diniatkan untuk taqarrub ilallah, karena dia yakin Allah akan menerima perbuatan. Jadilah dia kurban, disembelih dan dagingnya diberikan kepada orang banyak. Maka atas dasar iman ilah, perbuatan ini termasuk amal saleh. Tapi ada orang lain menyembelih seekor sapi, dagingnya diberikan kepada orang banyak, tetapi kepalanya dipendam untuk sebuah bangunan misalnya, untuk tumbal misalnya, agar setan tidak mengganggu. Maka perbuatan yang sama ini tidak termasuk amal soleh. Karena apa? Perbuatan itu tidak didasari iman. Maka iman menjadi syarat diterimanya amaliyah seseorang. Kemudian yang kedua, iman menjadi motivator untuk orang beramal ikhlas. Kata Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahum. Sebentar lagi kita masuk kepada bulan Ramadan. Ada perintah puasa yang kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Orang yang beriman, maka puasanya ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi orang yang tidak beriman, puasanya terpaksa. Bahkan ada yang puasanya hanya karena malu. Bahkan ada yang puasanya supaya ingin dikatakan, wah ini orang yang soleh. Jadi iman itu membuat orang ikhlas dalam beramal. Ikhwan rahimakumullah, itu yang pertama, al-iman. Jadi iman itu membuat seseorang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua adalah al-ilmu, ilmu. Ilmu yang merupakan penerang dalam kegelapan. Ilmu yang merupakan pengarah dalam ketidaktahuan. Ilmu yang merupakan petunjuk dalam kesesatan. Bahkan ilmu bisa memperkuat keimanan seseorang. Dan bahkan ilmu bisa mendatangkan keimanan. Berapa banyak orang-orang ilmuwan di barat sana, termasuk di Indonesia, ketika mereka mendalami satu masalah, katakanlah sains misalnya, dan ternyata masalah ini cocok dengan Al-Quran, maka berimanlah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan ilmu mampu memperkuat keimanan seseorang. Ikhwan rahimakumullah, ilmu mampu mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin baik hidupnya di dunia ini dengan ilmu, dan siapa yang ingin baik di akhirat dengan ilmu, dan siapa yang ingin baik kedua-duanya dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Para santri yang antum dikirim orang tua ke Yapit ini untuk tolabul,
untuk menuntut ilmu. Pentingnya ilmu itu di dunia dan di akhirat. Saya ingat dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada pengajian, itu kiai atau ustaz begini bukannya, selalu dengan kalimat "Faman ya'mal bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Ini bukan hadis. Beliau mengatakan barang siapa yang bekerja tanpa ilmu, maka ilmu kerjaan ditolak. Artinya apa? Begitu pentingnya ilmu dan super. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibingkai oleh iman. Inilah kaitan dengan iman dan ilmu. Ketika ilmu dibingkai dengan iman, maka dia akan melahirkan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Namun sebaliknya, ketika ilmu tidak dibingkai dengan iman, maka ilmu itu akan merusak dirinya dan merusak orang lain. Contoh, orang ahli ekonomi, tugas di perpajakan, dengan ilmunya karena tidak beriman, maka korup dia. Orang yang korup sesungguhnya sudah merusak dirinya, keluarganya, dan orang lain. Jadi para santri, antum ilmu yang memadai, jangan lupa iman juga harus kuat. Yang ketiga adalah faktor yang menjadikan orang Allah angkat derajatnya adalah amal soleh. Amal soleh. Ketika amal dikaitkan dengan iman, maka amal merupakan bukti iman yang benar. Sesuai dengan definisi iman. Al-iman huwa tasdiqu bil qalb wa tatbiqu bil lisan wa taf'il bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Makanya Al-Quran sangat benci kepada orang yang pandai berkata tapi tidak berbuat. Apa kata Allah? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ketika seseorang telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka di sana ada tuntutan iman. Dan ada banyak tuntutan iman yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Salah satunya berpuasa. Ketika ada kata-kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Maka tuntutan iman buktikan dengan berpuasa itu. Jika ada orang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, nggak puasa, bohong. Imannya nggak benar. Dan ada tuntutan iman yang lain. Ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ketika Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini meminta kepada orang-orang yang beraku beriman agar mau berjuang di jalan Allah. Ketika agama Allah butuh bantuan, maka dia ambil bagian. Ketika agama Allah dicaci, dibuli, dia perlu bela. Kenapa? Tuntutan iman. Dan ketika seorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudahkah dia mengikuti arahan Rasulullah? Sudahkah dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Contoh, ada satu hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang
sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Baik saudara faktor keturunan, darah, saudara sebangsa, atau saudara seiman. Misalnya kemarin ada peristiwa gempa di Turki. Mereka saudara seiman kita. Sudahkah di antara kita yang bergerak hati untuk menolong mereka? Sudahkah di antara kita ada yang berdonasi? Atau tidak berdoa untuk mereka agar Allah mudahkan segala urusan? Kenapa? Mendoakan saudara seiman tuntutan dari iman kita. Ikhwan rahimakumullah, di akhir kesimpulan khutbah ini adalah bahwa faktor iman, ilmu, amal adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Iman tanpa amal kosong. Amal tanpa iman tidak terima orang. Iman, amal, ilmu. Orang beriman beramal dengan ilmu. Karena ketika orang beriman dan dia beramal tanpa ilmu, sangat mungkin amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa misalnya. Puasa ada ilmunya. Salat ada ilmunya. Berzakat ada ilmunya. Ikhwan rahimakumullah, semoga khutbah ini menjadikan tausiah untuk saya dan kita semua. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس